Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ayuhan nas taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pertama-tama, terjemu-jemunya kita memanjatkan puji syukur yang tiada terhingga kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia dapat berjalannya kita acara-acara yang memberikan kebahagiaan kepada kita, dapat berkumpul kita di tempat ini yang tujuannya adalah untuk melaksanakan bukan asma Allah yang sendiri, melaksanakan zikir sesuai dengan metodologinya sebagaimana yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Kemudian salam dan salawat kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang berkali-kali dikatakan beliau itu adalah rahmatan lil alamin, yang memberikan ajaran kepada kita al-Islam dan al-iman serta ihsan, dan itulah yang kita teruskan, kita rasakan. Bahkan mungkin bagi pengamat psikologi saya sangat sadar sebenarnya sudah merasakan apa itu iman Islam, iman dan ihsan. Kemudian salam iman kita yang sekali-sekalinya kita sampaikan kepada seluruh aulia-aulia Allah, para ahli silsilah tarikat Naqsyabandiyah Khalidiyah yang dari masa ke masa dalam hidupnya, dari waktu ke waktu mengajarkan sehingga sampailah amalan ini kepada kita. Hadirin dan hadirat yang kami muliakan, dalam tausiah ini saya mulai dengan tentu saja bercerita mengenai masih berhubungan dengan bakti sosial, bahwa bakti sosial ini kita laksanakan pas kebetulan tanggal 21 malam 21 Ramadan dari bertepatan pada 12 April, yang alhamdulillah dari walaupun belum disampaikan dalam acara pembubaran dari perasaan yang kami rasakan sendiri, acara itu berjalan dengan sangat baik, dihadiri oleh musbidah, diapresiasi oleh masyarakat setempat. Kemudian tanpa sadar terjadi juga silaturahim yang lebih dekat antar ikhwan-ikhwan di antara kita, bukan hanya di Solo Bekasi, bukan hanya di Solo Karawang, tapi datang juga dari Bekasi, datang dari Subang, bahkan ada yang Kuningan dan Majalengka, dari laporan dari. Nah, itulah sekaligus ya. Jadi saya mulai daripada laporan-laporan tadi yang saya catat, bukan tidak apa. Yang pertama sebenarnya dari banyaknya, tapi karena ini 10 kali tadi, saya mulai dari yang terakhir aja, dari Ustaz Sodikin. Intinya dia menyampaikan kenangan terindah yang dia alami dalam Ramadan yang terakhir sekarang. Yang kedua, nah ini kita saya catat tadi ya, bahwa dalam laporan pertanggungan ada acara yang sama sambutan ini. Saya paham lah ketemu apa. Semoga ini insya Allah kalau banyak ada event-event lain, saya pun siap apanya. Kalau bisa ada acara yang sama yang dilaksanakan pada tahun-tahun yang ke depan. Nah, kami sama Pak Dani juga ingin menyampaikan bahwa rencana kami itu, kami sampaikan rapat yayasan ini dia 2 kali setahun ya. Jadi itu ada rapat yayasan biasa diadakan seluruh anggota yayasan 2 kali setahun, itu pada tiap Februari dan Agustus ya. Jadi kami ingin menyampaikanlah, tentu melihat daripada dalam rapat yang akan datang, kalau memang bisa ya kita minta persetujuan, disiapkanlah anggaran-anggaran, mungkin ada dana yang lebih apa, dan kalau memang itu memungkinkan, insya-Allah kalau memang disetujui kita akan ada lanjutkan ya, walaupun nanti tentu ada ketentuan-ketentuan yang disampaikan. Acara-acara itu tentu namanya panitia daerah itu siap lah. Nah, siap untuk menyelenggarakan. Jadi kita lihatlah soal-soal yang memungkinkan untuk melaksanakan itu. Ya, inilah mengenai semangat panitia. Yang kedua, tanpa sadar tadi walaupun ada apa dalam sambutan apanya tadi, walaupun katanya supaya sering berjumpa saya, dan kemudian ketika sholat
yang disampaikan Mas Mansur itu masalah kusuk dan apa berhubung sebenarnya pertanyaan dia atau pernyataan dia itu sebenarnya tarikat. Jadi tarikat ini sebenarnya saya sampaikan di sini bahwa tarikat ini adalah di manakah, ada pertanyaan dulu, di manakah keberadaan tarikat di dalam Islam? Itu saya juga bertanya, di mana keberadaan? Bahwa agama Islam ini mempunyai 3 pilar, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Ini akan diakui oleh banyak ulama. Di buku Profesor Jamal Nur itu ada. Iman, Islam, dan ihsan ini adalah sejarahnya diawali dialog antara Rasulullah SAW dengan Jibril alaihissalam pada suatu pagi. Datang orang berpakaian putih di depan para sahabat dan berjumpa dengan Rasulullah. Dia bertanya, apa itu Islam? Dia bertanya, ya Rasulullah, apa itu iman? Ya Rasulullah, apa itu ihsan? Terakhir ada ditanya satu lagi, kapan hari kiamat tiba? Setelah itu, maka Rasulullah menjawab, yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Itulah ya. Nah, namun ketika sampai di masalah ihsan, Rasulullah menjawab, apabila engkau beribadah atau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Namun apabila engkau tidak melihat Allah, pastilah Allah melihat engkau. Itulah ihsan. Disitulah sebenarnya keberadaan tarikat. Jadi intinya bahwa pemahaman ihsan, intinya sebenarnya adalah pemahaman ihsan. Setiap orang dalam dunia Islam sendiri lain-lain pemahaman terhadap ihsan. Yang paling banyak yang pernah saya tanya dengan beberapa ustaz, ihsan itu cukuplah mengerjakan amal ma'ruf nahi munkar. Apabila sudah melakukan baik, sudah ihsan. Ada apa? Jadi bagi kaum sufi ini tidak. Sebenarnya begini pemahaman ihsan. Dia menghubungkan diri. Nah itu sebenarnya sudah dapat tarikat kepada yang sudah dapat ihsan. Jadi dia bilang, yang di Islam dari itu sebenarnya tanpa sadar betul itu. Kita hubungkan diri kepada Rasulullah, karena Rasulullah yang ayah guru bilang, beliau rahmatan lil alamin, tapi ayah guru kadang-kadang pakai istilah sains, the big conductor, sumber daripada apa itu namanya rahmat itu sumber, the big conductor. Ayah guru. Jadi dia nggak sadar tadi pertanyaan dia yang tidak dikasih sebenarnya si apa nih dia nggak bisa menjelaskan tapi terasa sama dia kalau itu langsung tangan. Jadi keberadaan tarikat dalam Islam adalah di dalam ihsan. Kenapa? Untuk mencapai ihsan kita hubungkan diri kita kepada yang sudah pasti dapat ihsan. Itulah Rasulullah. Itulah sebenarnya. Maka dalam dalam terminologi, dalam fikih orang yang sudah masuk Islam disebut Muslim, orang yang sudah mendapatkan keimanan disebut mukmin, orang yang telah mendapat salatan yang khusus sudah mendapat ihsan disebut muhsin. Nah, maka saya selalu mau bilang, kalau ingin tahu bagaimana rasanya memegang uang 1 miliar, carilah miliarder. Maka itu caranya begini. Kalau ingin tahu yang namanya ihsan, carilah muhsin. Bila ingin tahu ihsan, carilah muhsin. Nah itu dia. Dan kita dari ini ya. Kita udah pasti muhsin itu yang udah pasti Rasulullah SAW. Maka kesitulah jadi supaya begitu. Jadi para guru-guru ini bukan gawat berdiri sendiri, dia berpegang ke atas, Jadi pada hakikatnya nanti tarikat ini adalah ini untuk poin terakhir itu adalah bagaimana rohani kita berhubung dengan rohani Rasulullah. Itulah tarikat. Itulah sebenarnya tarikat. Terhubung ya sekarang dalam bahasa spesifik bahwa tarikat itu bagaimana agar rohani kita terhubung dengan arwahul muqaddasah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ya. Itulah dia sebenarnya. Jadi
nggak sadar sebenarnya mungkin banyak yang nggak sebenarnya, jadi itu saja. Jadi kemudian alhamdulillah itulah dia. Nah kemudian nanti boleh cerita kembali Ramadan ini, boleh dalam kesempatan ini cerita sedikit mengenai surau ya. Ya, mengenai surau. Begini mengenai surau ini, bahwa dulu mungkin sebagian sejarah sudah tahu, tapi saya juga kebetulan surau-surau itu saya sedikit banyak belajar dan tahu. Jadi kita tahu daripada para seksen yang sebelumnya, bukan hanya yang dari dulu, di masa dulu, saya sampaikan di masa dulu itu, di zaman masa nenek-nenek dulu, masa moyang dulu itu, surau itu tidak disatukan. Maka para khalifah, para toto itu berdiri sendiri itu suraunya. Berdiri sendiri, cuma kalau pendapat. Di masa dulu itu ya, itu hal yang dulu. Hanya saja di era yang mulai ayahanda itu pun tidak di tahap awal, mulai dari tahun 70-an ke 80-an, barulah dijadikan satu organisasi. Satukan organisasi, itulah yang akhirnya ada di yayasan, ada BKK. Yang ketiga itu sudah mulai membanyak, maka perlu sebuah badan hukum. Tapi yang dulu istilahnya itu tidak. Jadi ketika berkembang semua ini, kemudian apa? Maka saya pun di era saya yang terakhir ini saya nggak menerima lagi, saya tidak menerima lagi penyerahan kepada yayasan. Surau-surau itu, tapi surau-surau itu bolehlah bergabung tetap, tapi namanya surau karya. Ya, surau karya itu dia itu tetap berafiliasi dalam peramalan ke BKK, tapi dalam hal kepemilikan dia berdiri sendiri. Dan itu biasa. Saya bukan membuat pembaharuan, tapi saya kembalikan sebagian kepada di masa nenek-nenek dulu. Tapi tetap yang mulai ayahanda dulu, yang ditinggalkan yang mulai ayahanda dulu tetap berjalan. Ya, nah cuma surau-surau yang sudah di bawah yayasan ini, itu saya ada fatwa dari paling mulai anda dulu itu nggak bisa dikembalikan, karena yang mulai anda dulu ada sampai sekarang kaset itu bisa saya pegang. Surau-surau, tanah-tanah apa semua yang diberikan dihibahkan orang pada saya sertifikatkan surau dan saya hibahkan kepada yayasan. Sudah, ini ingat kepadanya, jangan pernah dijual, jangan pernah disewakan, jangan pernah dipinjamkan. Bahkan ada kata-kata yang sangat keras pada itu. Kalaupun suatu hari itu kosong, biarkan. Maka saya nggak berani itu. Apabila menjual dan sebagainya, saya tetap memegang fatwa itu. Nah, tetapi bagi orang yang baru mau menyerahkan, saya berani tidak menerima. Tapi begitu hari ini diterima, sudah ada nama ayah ada ke situ, besok nggak lagi saya kasih. Nah, jadi saya tetap berpegang kepada amanah itu tetap saya jaga, tapi bagi yang baru surau karya. Nah, bahkan di yang lain tidak ada yang ada organisasi, itulah ada yang beliau berdiri yang betul-betul pure independen seperti itu. Nah, itu seperti itu. Nah, jadi ini yang sudah ada dirawat, ini merupakan amanah. Nah, maka saya bilang bahwa tadi yang akan apa di surau karya. Surau karya itu kita berafiliasi, maka dalam suratnya dia berupa surat keterangan ya. Dia tidak surat keputusan, dia tidak surat keputusan, dia surat keterangan, hanya afiliasi dan tidak apa-apa itu betul. Dulu begitu, dulu zaman nenek dulu begitu orang itu. Ada berapa surau karya sekarang? 30 surau. Nah, itu tidak ada masalah, hanya merupakan status saja. Ya, status saja. Bukan ada perbedaan dalam amalan, tidak ada. Ya, insya Allah sebagai anekdot sedikit lah ya. Kalau pergi kubur nanti nggak akan ditanya waktu kau di dunia kau apa diri di surau karya atau surau yayasan coba kita tanya itu. Yang penting ikhlas sampai itu kan. Ya. Nah jadi sebagian dari kita kan, saya sempat berdialog dengan beberapa pasien selain yang ada dulu, saya tanya dengan semua, sehingga itulah ada beberapa kerugian dan apa semua. Nah jadi tidak ada pembaharuan, cuman kalau mau dibilang dikombinasi, jangan dikombin antara pedoman-pedoman masa lalu dan ternyata. Jadi itulah kira-kira. Jadi ternyata di masa ini saja dalam 4 tahun terakhir yang sudah ada 30 surau karya, nggak ada masalah. Jadi betul-betul independen segala apa, hanya
dalam mengiasilah dia kepada peramalannya di bawah DKK. Demikianlah kira-kira itulah yang intinya daripada apa. Walaupun sebenarnya saya rasa yang Mr. Mansur tadi seperti sudah dirasakan, cuma sulit yang mengucapkan. Atau istilah yang ada dulu seperti si bisu bermimpi. Sudah dirasakan ya, tapi sulit diucapkan. Jadi betul kan begitu. Bukan kita pun ketika orang berbeda kita lemparkan di atas itu semua ya, kita lemparkan jadi begitulah. Alisik silah itu. Nah jadi kebetulan banyak juga saya baca sejarah dan apa semua sedikit. Kalau daripada terikat sama dia Khaliliyah kita ini kan dari Makkah ya apa ya. Jadi maka saya baca sedikit. Sebenarnya di masa moyang guru itu yang dari Indonesia itu ada 8 yang belajar terikat dan mendapat ijazah Syekh daripada Syekh Sulaiman Syekhi. Ternyata itu saya pelajari dalam-dalam. Yang 8 itu 3 di Sumatera, 5 di Jawa. 3 di Sumatera. Di Sumatera adalah moyang guru Syekh Sulaiman Syekhi, penenek guru daripada yang dulu. Kemudian Syekh Abdul Wahab Mekan Silam. Satu lagi Syekh Abdul Ghani Kampar Riau. Di Jawa ini yang saya ingat ya Syekh Ilyas. Itulah nenek guru daripada Syekh Abdul Lutfi. Dari Syekh Ilyas turun ke Syekh Abdul Malik kepada Syekh Abdul Lutfi. Kemudian Syekh Muhammad Ali Meranggen Giri Kusumo. Satu lagi ada Syekh Abdullah. Ada 2 Syekh lagi, tapi yang 2 Syekh lagi tidak mengambil murid. Jadi sebenarnya di Jawa ini ada. Nah, jadi saya pernah juga dulu di masa tarikat serumpun yang ke Syekh Fahim Harawi dan apa segala macam. Jadi, nah maka ketika selama ini di masa yang mulai ayah dan dulu tidak nama tarikatnya tidak ditemukan. Lebih dikenal orang tarikat mana? Tarikat Yayasan Profesor. Sebenarnya kita ini Naksabandi Al-Khalidiyah. Ya. Nah begitu dijelaskan sama Syekh Abdul Mufti bahwa kita Naksabandi Al-Khalidiyah, langsung dia bilang sangat muktabar ya, sangat muktabar. Tarikat ini sangat muktabar. Cuma karena mungkin ketokohan daripada ayah dahulu itu orang lebih kenal akhirnya tarikat Yayasan Profesor. Nah ini dia. Tidak kita tarikat Naksabandi Al-Khalidiyah. Ya, nah itulah dia. Demikianlah rasanya alhamdulillah yang dapat disampaikan dalam tausiah ini. Namun kita kembali kepada hal pokok. Acara telah berjalan dengan baik, acara bakti sosial ya sudah berjalan dengan baik, kesannya begitu mendalam, sambutan masyarakat begitu baik antar kita juga apa ya. Jadi kita mengharapkan daripada acara kegiatan ini silaturahmi kita makin dekat dan tak lupa kita tak mengharapkan rahmat karunia daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam kesempatan ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, panitia bakti sosial sembako murah yang dilaksanakan oleh Yayasan Profesor Dr. Haji Kabirun Yahya pada tanggal 12 April di Surau Baitul Amin 9 Karawang dengan resmi kami bubarkan. Semoga semua mendapat rahmat karunia daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, itulah rasanya sudah resmi. Tambah sedikit ya. Jadi itulah mengenai intinya daripada yang disampaikan tadi itu. Jadi kalau ditanya apa itu di mana keberadaan tarikat dalam Islam ya, walaupun dalam beberapa pidato saya lihat orang sangat agak segan menyebut kata-kata itu. Selalu kita telah mendapatkan pidato itu umum lah ya. Coba dengarlah betul. Kita telah mendapatkan salam kita telah mendapatkan rahmat karunia Islam dan iman. Agak nggak berapa berani orang menyebut Islam itu sedikit. Coba perhatikan dalam pidato ya. Kalau saya berani. Kenapa? Bukan. Orang udah dirasakan. Kenapa nggak berani nyebutnya? Ini istilah sebenarnya. Cuman apabila kalau
kalau bagi saya, apabila ada kaum muslimin yang lain berpendapat berbeda tentang pemahaman Islam, kita nggak perlu bertengkar. Silakan. Apa yang kita bertengkar kita itu ya? Nggak perlu bertengkar pemahaman Islam. Tapi itulah keberadaan daripada tadi ya. Ya mudah-mudahan tentu saja yang lain-lain banyak ya sebenarnya banyak. Tapi nanti lebih informal sedikit lah ya. Mungkin banyak yang sebenarnya ingin bertanya. Kadang-kadang bertanya masalah kaji ya, kaji subuh ya. Sebenarnya kaji subuh itu sederhana ya. Ya, ini belum semua ya. Nanti kesederhana sebenarnya. Cuman itu yang saya bilang terminal. Kadang-kadang kan masih banyak yang dewa itu kan. Sebenarnya ini sederhana dan nanti. Sebenarnya kaji subuh itu yang umum itu 7-3 itu masih kaji zahir, masih jelas, tapi 4 ke atas sudah kaji batin. Yang kalau yang bersubuh 3 itu masih kaji zahir, 4 kaji batin. Jadi peningkatan kaji batin itu kadang-kadang saya mau jelaskan juga gampang lagi, nanti biar ada apa. Sebenarnya kuncinya di terminal pertama itu ya tadi terminal pertama itu ya. Karena sebenarnya satu paket jadi ya. Itu maka banyak kali kadang-kadang orang kadang-kadang dulu ya termasuk di seluruh lain lah takut dia bertanya, saya bilang saya tanya aja selama ini nggak jelas kaji itu dia. Ada juga yang lucu dulu, kenapa nggak bertanya dulu sama abang-abangnya dulu, dilarang bertanya, disuruh beramal aja, kalau banyak kali bertanya nanti pendek umur katanya. Saya bilang tanya, kalau saya tanya banyak lah macam-macam. Jadi nanti kadang-kadang ada yang perlu ada dijelaskan sedikit kan ada. Nanti dalam informal lah boleh. Tergantung lah ya kalau betul-betul atau apa agama sederhana ya sebenarnya. Bahwa sebenarnya untuk diketahui kalau belum diketahui tiap-tiap murakabah itu punya dalil. Tiap-tiap murakabah punya dalil ayatnya dalam Al-Quran. Ada ya. Jadi tapi nanti dalam acara aja yang lebih formal saya sampaikan lah. Apakah kan banyak juga masalah kalau kita ada macam-macam kaji kan pemahaman kaji daripada banyak. Nanti dalam informal saya akan siap sampaikan ya. Jadi sekali lagi yang disampaikan tadi yang mudah-mudahan itu terserah Bang Nila ya. Kalau acaranya banyak, insya Allah banyak datang, banyak jumpa kita. Ya, kadang-kadang ada juga karena waktu tertentu saya pernah undang ada beberapa orang. Kadang-kadang saya bertanya masalah klinik, saya undang Bang Gigit, Bang Gugun ya. Kadang-kadang ada beberapa lah ya. Gak ada masalah asal kesehatan apa, gak ada masalah saya. Gak salah ada kesehatan bagus, gak ada masalah untuk jumpa ya. Jadi demikianlah saya tausiah sore ini, lebih kurang itu nanti mungkin kalau ada yang apa, karena mesti ada yang bertanya lewat kalau ketika atau segala macam. Ada saja ya. Boleh dijelaskan. Jadi kadang-kadang boleh dijelaskan. Kadang-kadang apa yang itu ditanyakan boleh aja. Maaf lah. Kadang-kadang bisa dijelaskan kalau lagi. Karena kebetulan apa namanya itu seperti maaf kalau mau berhatam sendiri contohnya mau berhatam sendiri di rumah nggak usah sampai sebanyak itu karena namanya khatam kecil itu ada petunjuknya ada ya kita khatam kecil ya itu ada petunjuknya karena itu sebenarnya kadang-kadang udah saya kasih tahu abang tadi kalau nanti ada pertanyaan ini jadi begini salah satu pedoman saya adalah selain apa itu dulu ada status maaf ya walaupun tidak dikasih ke saya, tapi statuta tarikat Naksabandi itu ada saya. Satu. Yang kedua, di masa dahulu, sejarah masa lalu itu, ada salah satu petoto, kebetulan abang ipar saya, abang ipar yang paling tua, namanya Abang Anda atau Bapak Haji Muhammad Jafar Ali, yang dia itu suka kali menulis. Jadi apa-apa yang ditanyanya kepada ayah guru, apa-apa yang dia apa mereka ayah guru ditulisnya. Ditulisnya lama-lama dibukukannya. Apa-apa itu buku itu adalah saya. Jadi sekarang beberapa pertanyaan masalah apa itu tapi buku itu sudah saya simpan. Intinya saya copy lah ke komputer saya gitu kan. Jadi apabila ada pertanyaan-pertanyaan itu saya bisa merujuk dari sana dari statuta itu. Jadi bukan sekarang ya apa-apa itu yang dari sana itu. Itulah saya rujuk apa yang disampaikan ayah walaupun ada perkembangan
ada perkembangan di masa-masa lalu, itu ada perkembangan kadang-kadang apa yang digariskan ayat di awal-awal itu ada perkembangan, tapi tidak menghilangkan makna daripada intisari daripada peramalan itu. Nah, jadi yang ada beberapa awal-awal Bang tadi bertanya macam-macam saya jawab. Cuman saya heran juga, apakah ada yang bertanya sama dia? Nah, itu saya tahu. Saya udah tata cara dan segala macam udah saya jelaskan sama dia. Itu pertama-tama yang ditanya itu kalau ada pertanyaan ini. Nah, jadi bolehlah kalau nanti suatu hari ada, tapi tentu kalau yang kaji khusus lihat apanya lah ya, nggak bisa semua terbuka gini. Tapi kalau ada dalam informal, dalam apa nanti saya terangkan, insyaallah. Jadi terakhir kali saya sendiri berbahagia berada di para abang-abang, para ikhwan, para hadirin, para kakak, para ukti. Intinya kita berbahagia. Semoga tetaplah kita harapkan pertemuan kita ini mendapat rahmat dan karunia daripada Allah Subhanahu Wa Taala, mendapat rahmat rahimnya, mendapatkan keberkahan dan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.